anak-anak kita mulai saja ya. Karena udah jam 3:46. Berarti yang sudah hadir ada Aisyah, ada Rapi, ada Patah, kemudian Kamil, Nerajuri, Faidan, dan Rizik. Ya. Baik, silakan disiapkan dulu hasil printan yang tryout pertama serta alat tulisnya. Jadi nanti kamu bisa coret-coret di kertas. Ibu izin rekam ya. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat bagi teman-teman yang mendapatkan hasil tryout Bahasa Indonesia dengan kategori warna hijau ya. Yang berwarna hijau itu nilainya 80 hingga sampai dengan 100. Yang berwarna orange berarti itu di 60 sampai dengan 79. Dan yang berwarna merah di bawah 59, di bawah 60. Nah, berarti untuk besok mudah-mudahan yang mau tryout matematika mudah-mudahan nilainya lebih bagus daripada bahasa Indonesia ya. Amin. Baik, kita mulai dulu. Silakan dengan membacakan doa. Silakan Kamil pimpin doa Kamil. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoanya selesai Kamil. Sebentar ya, Ibu nyari dulu pulpen laptop. Oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi sudah masuk ya? Udah sholatnya Rapi? Atau masih sholat? Ya, baik, kita memulai pembelajaran hari ini. Oke. Suara Ibu terdengar ya? Terdengar, Bu. Nah, oke. Dengar, Bu. Ya. Ini lagi otak-atik dulu. Oke, anak-anak, jika ada soal seperti ini, perhatikan gambar berikut. Pecahan senilai dari bagian yang diarsir adalah itu ada kata kuncinya ya. Sebentar Ibu mengizinkan dulu yang masuk. Ada kata kuncinya ya. Kira-kira yang Mas ingat kata kuncinya apa? Senilai. Senilai, satu senilai. Terus kedua apa lagi? Bagian yang diarsir. Betul, bagian yang diarsir itu pembilang apa penyebut? Pembilang. Betul, Juri. Bagian yang diarsir itu adalah pembilang. Ya, ini Ibu tandain nih supaya yang baru masuk ingat. Bagian yang diarsir ini artinya pembilang. Kalau di pecahan itu kan ada pembilang, ada penyebut. Pembilang per penyebut. Pembilang ini biasanya itu yang diarsir atau yang berwarna ya, tergantung perintahnya. Sedangkan penyebut itu keseluruhan. Betul. Kalau yang diarsir ada berapa? 1, terus 2, 3,
4, 8. 8. Betul. Yang diarsir ada 8. Berarti pembilangnya berapa? 8 8. 4 12. Terus 8 yang per 12. keseluruhannya berapa? 12. 12. Betul. 12 itu dari ini ya. 1, 2, 3, 4 keseluruhan. Jadi yang diarsir plus yang warna putihnya. Karena dimintanya pecahan senilai, berarti Dibagi, dia Bu. harus di apa? Dibagi. Betul, dibagi 4. atau disederhan. Dibagi atau Disederhanakan. disederhanakan ya. 8 per 12. Disederhanakannya dibagi angka berapa? 2. 2. 2. Oke, kita coba 2. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 per 4. 6. Masih bisa disederhanakan nggak? Bisa. Bisa. Dibagi angka berapa lagi? 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 2? 3. Jadi jawabannya A. 2 per 3. Soal seperti ini aman nggak? Aman. Aman. Coba kalau misalkan aman, Ibu akan berikan soal. Nanti kamu langsung jawab. Berapakah soal ini ya? Jadi supaya kamu langsung memahami ke soalnya. Sebentar Ibu cari soal ini. Tadi Ibu udah share soal latihan ulangan sudah dikerjakan apa belum? Kalau belum nanti Udah. di waktu yang kamu sempat ya. Belum Bu, saya nggak lihat. Oke, sebentar. Nah, kira-kira berapakah jawaban pecahan senilai yang diarsir? Silakan. Cepat-cepat ya, resen. 1 per 4. C. 1 per 4 Bu. Kamil 1 per 4. Baim berapa Baim? Baim berapa Baim? 1 per 4, Bu. Iya, kenapa 1 per 4? Karena dibagi 2. Karena dibagi 2. Yang diarsirnya berapa? 2. Terus total keseluruhannya berapa? 8. Jadi pembilangnya yang mana? Yang diarsir. Yang diarsir atau di warna? Pembilangnya 2. Penyebutnya berapa? 8. Jadi 2 per 8. 2 per 8 disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Karena Karena senilai. perintahnya pecahan senilai. Kalau tidak ada perintah pecahan senilai, berarti itu 2 per 8. Karena perintahnya pecahan senilai, yaitu harus disederhanakan. Jadi 2 per 8 disederhanakan jadi 1 per 4. 1 per 4. Betul, kami betul patah. Berarti soal yang seperti ini aman ya? Oke, Aman, Bu. sekarang kita bandingkan dengan soal yang ini. Bentar. Nah, kalau soal seperti ini, kira-kira berapa jawabannya? 8 per 3, Bu. 3 per 8, Bu. 3 per 8. 3 per 8. Kenapa 3 per 8? Karena tidak ada Karena senilai. senilai Ya, Bu. karena nggak ada informasi pecahan senilai. Senilai. Kalau seperti ini, itu kan nggak ada informasi pecahan senilai. Ya, mana Ibu? Nah, pecahan dari bagian yang berwarna adalah, jadi kamu tinggal sebutkan aja ya. Yang berwarna berapa? 3. Berarti pembilang atau penyebut? Pembilang. Penyebutnya yang mana? Keseluruhan. Betul. Oke. Selanjutnya satu terakhir nih tipe soal ini. Jadi biar kamu paham banget. Nah, ini kira-kira berapa jawabannya? A, B, C 1 atau per D? 2. 8 per 4, Bu. 8 per 4? 1 per 2. 4 per 8. 4 per 1 per 2 Bu. 1 per 2. 1 per 2, 1 Tadi per siapa 2, yang Bu. jawab 1 per 2? Ramil ya? Siapa? Raffi. Juri ya? Patah, Bu. Patah juga. Patah sama Juri. 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena dibagi 2. Karena? Senilai Bu. Iya, karena perintahnya pecahan senilai. Kalau pecahan senilai berarti harus disederhanakan. Pembilangnya berapa? 4. Betul. Kalau penyebutnya? 8. 4 per 8 disederhanakan menjadi
1 per 1/2. 2. Dibagi 2. berapa? Dibagi 4. 4. Aman soal seperti ini ya. Oke, kalau aman Insya kita Allah lanjut aman. lagi ke soal nomor 2. Nah, berarti kalau soal seperti ini, kalian harus teliti dulu bacanya ya. Apakah itu pecahan senilai atau apa. Nah, kemarin ada yang salah juga nih soal nomor seperti ini. Harusnya jadi di nomor 1 ini harusnya 2/3, tapi malah menjawab 4/8 ya. Harusnya dibedakan apa itu yang diarsir, apa itu yang tidak diarsir. Oke, sekarang soal nomor 2. Sambil dicatat ya, jadi biar tahu, tandain aja kuncinya yang diarsir itu adalah pembilang. Kalau keseluruhan itu penyebut. Kemudian soal nomor 2. Nah, sebuah perpustakaan, ini soal cerita. Sebuah perpustakaan mengoleksi berbagai jenis buku. Sebanyak 12/25 bagian merupakan buku sejarah. Sebanyak 22,5% adalah buku ensiklopedia dan 0,295 bagian merupakan buku fiksi. Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks tersebut. Pernyataan pertama, perpustakaan memiliki buku sejarah lebih banyak daripada buku ensiklopedia. Kemudian yang kedua, buku ensiklopedia merupakan koleksi paling sedikit di perpustakaan. Dan yang ketiga, urutan buku dari yang terbanyak adalah buku sejarah, ensiklopedia, dan fiksi. Nah, teman-teman semua, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti ini kan perbandingan ya, atau maksudnya kamu membandingkan mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Kenapa membandingkan? Karena ini ada nih, lebih banyak ya. Kemudian paling sedikit. Itu berarti membandingkan. Kalau untuk membandingkan, cara yang efektif itu semua pecahan diubah ke dalam bilangan desimal. Kenapa diubah ke dalam bilangan desimal? Supaya kamu bisa memudahkan untuk membandingkannya. Ya. Oke, Ibu catat di sini ya. Buku sejarah Ibu singkat aja BE supaya tidak terlalu panjang. Buku sejarah itu 12/25. Nah, ini yang kemarin waktu ikut Zoom atau ikut live sama Ibu sebelumnya di minggu lalu, kira-kira kalau ada penyebut ujungnya 5, maka harus diubah ke dalam apa? Pecahan. Iya, ke dalam pecahannya. Jadi penyebutnya diubah ke dalam berapa? Ingat nggak? Berapa? Lupa, Bu. Ubah ke 100. Betul, diubah ke 100 atau 1000 atau 10.000. Kenapa? Supaya lebih cepat. Berarti 25 kali berapa yang hasilnya 100? 25 kali 4. Betul, 25 kali 4 berapa? 100. Lalu atasnya juga pembilang juga harus dikali 4. 12 kali 4 berapa? Ayo sambil di 48, Bu. betul. Sambil dikotret di buku kamu ya, biar kita sambil berpikir. Nah, kalau ada seperti ini, misalkan per 100, per 1000, per 10.000 ya. 48 dibagi 100, kamu hitung dulu angka penyebutnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini totalnya harus ada 3 angka. Lalu ditulis lagi 48. Nah, 48 ini baru 2 angka. Taruh 0 di depan. Jadi 0,48. Oke. 8/100. 0,48. Sekarang lanjut. Sebanyak 22,5% adalah buku ensiklopedia. Berarti BE. BE itu buku ensiklopedia 22,5%. 22,5% diubah ke dalam pecahan jadi berapa? 225 per 100. Betul, 225/100. Good job. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal apa? Bukan per 100 loh, ini masih ada koma. 22,5 1000, per 1000, Bu. betul. Kenapa per 1000? Karena di sini ada koma. Kalau ada koma, hitung di belakang koma ada berapa angka? 1. Tambah 01 di sini. Jadi 225/1000.
Nah, kalau 225 per 1000 diubah ke dalam bilangan desimal kayak tadi jadi berapa? Ayo jawab. Jawab. Kayak gini tadi, kayak awal caranya. Ayo silakan dijawab. 2,25. 0,225. 0,225. 0,225 betul, Aisyah. Ayo yang lainnya jawab ya. Berarti 225. 0,225. Ini pulpennya gak enakan jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, buku fiksi. Berapa buku fiksi? 0, berapa buku fiksi? 0,295. Sudah tahu cara membandingkan bilangan desimal? Lupa, Bu. Lupa? Udah, Bu. Siapa yang sudah? Tapi jelas. Ya, Juri coba jelaskan biar kamu ilmunya berkah. Kira-kira cara membandingkan bilangan desimal itu kayak gimana caranya? Dilihat dari angka depannya, Bu. Betul, dilihat dari angka depannya. Berarti yang pertama apa nih? Ini 0. Sama semua, Bu. Semua. Berarti kalau sama, kita lanjut lagi angka berikutnya. Ini 4, ini 2, ini 2. Mana yang lebih besar? 4. Berarti yang lebih udah ketahuan nih. Yang paling banyak buku sejarah. Terus ini kita coret aja ya. Tinggal 2 lagi. Ini 2 dan 2 udah sama kan? Cari angka lagi berikutnya. Yaitu 9 dengan 2. Mana yang lebih besar? 9. Berarti buku mana yang lebih besar? Buku fiksi. Betul. Berarti yang terakhir apa? Buku ensiklopedia. Nah, kalau sudah tahu urutannya, tinggal dipilih saja pernyataannya. Pernyataan pertama, perpustakaan memiliki buku sejarah lebih banyak daripada buku ensiklopedia. Nih, buku sejarah paling banyak, benar kan? Benar apa salah? Salah, Bu. Benar. Benar. Pernyataan kedua, menurut Benar, kalian Bu. benar apa salah? Benar. Kenapa benar? Benar, Bu, benar. Kenapa benar? Kenapa benar? Karena dia Ya, karena yang paling sedikit. iya, karena dia yang paling sedikit, Bu. sedikit yaitu 0,225. 0,5. Terus pernyataan ketiga, urutan buku yang terbanyak adalah buku sejarah, buku ensiklopedia salah ya, harusnya buku sejarah, dilanjut buku fiksi dan dilanjut buku ensiklopedia. Oke. Yang seperti ini aman? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulan dari soal seperti ini, teman-teman semua, pertama, kamu lihat dulu pernyataannya. Apakah pernyataan itu membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih sedikit? Maka kalau membandingkan, lebih tepatnya atau lebih efektifnya kamu ubah ke dalam bilangan desimal. Gitu. Oke, nomor 2 ada pertanyaan apa sudah paham? Kalau sama ibu jujur ya. Faidan acungkan jempol. Yang lain? Naplah sudah bisa Naplah soal nomor 2? Udah, Bu, Ya, aman. Patah? Ada pertanyaan Patah? Patah itu Raisen. Patah ada pertanyaan atau gimana? Oh, kepencet. Kamil, bisa Kamil soal seperti ini? Bisa, Bu. Jadi harus dibandingkan. Aisyah? Bisa, Bu. Bisa. Terus siapa lagi nih? Ibu belum bisa melihat nih. Selanjutnya ada Ina Raisa. Ina Raisa gimana? Bisa Ina Raisa? Bisa, Bu. Maudi? Bisa, Bu. Rijik bisa? Bisa, Bu. Raina, Rere bisa ya? Bisa tuh, Bu. Terus siapa tadi? Rapi keluar ya? Kita lanjut lagi ya. Oke, berarti soal nomor 2 aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 3 ini jelas sekali, gampang ya kalau sudah tahu konsepnya.
Ibu hapus dulu sebentar. Biar ada ini. Berarti kalau soal nomor 3 nih, yang sudah memahami, kira-kira bagi siswa yang udah paham banget pembagian, kamu gunakan cara pembagian aja kalau sudah lihai gitu. Tapi kalau misalnya kamu kadang, Bu aku tuh kalau pembagian kadang belibet gitu, maka lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya bisa nggak diubah ke dalam per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000 Kan gitu. kelihatan. Nah, kira-kira sebelum Ibu menjelaskan, ini kira-kira menurut kamu pengen diubah ke dalam per 1000 atau langsung dibagi? Coba ke per 1000 Bu. Ke dalam per 1000. Coba ke per 1000 Ada Bu. yang sudah 1000 Bu. ada yang sudah kenapa diubah ke dalam per 1000? Lebih gampang. Kenapa nggak per 100? Karena udah ngelebihin Nggak angka Oke, 100 Bu. betul. Karena udah melebihi angka 100. Kalau udah melebihi angka 100, maka ini diubah menjadi per 1000. 1000. Gitu. Nah, kira-kira 125 dikali berapa yang hasilnya 1000? 8. Berarti apa sih juga? 8 Bu. 8. 62 kali 8 berapa? 496 Bu. 496. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditulis kembali 496 1 2 3 1 2 3 4. Nah, kurang 1 berarti kasih 0. Jadi jawabannya 0,496. Gitu ya. Soal seperti ini bisa ya? Bisa. Nah, sekarang ke soal nomor 4. Supaya 30 soal ini kita tuntaskan supaya kamu tidak ada kebingungan ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada soal nomor 4 ini tuh sebenarnya soal kelas 3 SD, tetapi diubah ke dalam soal cerita yang kompleks. Berarti kamu perlu analisis ya. Untuk soal seperti ini kita harus mengetahui apakah itu dikali, dibagi, atau dijumlah, atau dikurang. Nah, Rena membawa donat sebanyak 16 kotak untuk dibagikan. Berarti ini nanti di apa? Dibagi Terus, Bu. setiap kotak berisi 4 donat. Berarti apa? Setiap kotak berisi 4 donat? Dikali. Betul. Dikali. Ia memberikan 6 kotak. Berarti kalau memberikan apa? Dikurang apa dijumlah? Bagi. Memberikan. Beri. Kurang. Kurang, betul. Kurang Bu. 6 kotak kepada gurunya, sisanya akan dia bagikan kepada teman-teman sekelasnya. Nah, langsung aja ke pernyataan biar waktunya efektif. Jadi kamu tidak berkurang waktunya ya. Kamu harus selalu gunakan cara cepat. Jadi langsung ke pernyataan. Pernyataan itu seperti ke soal lah gitu. Rena memberikan 24 donat kepada gurunya, benar nggak sih? Benar. Kenapa benar? Benar. Karena 6 dikali 4. Berapa? 20. Benar. Lalu kedua, Rena membawa 54 donat untuk dibagikan. Benar apa salah? Salah. Harusnya berapa? 16 dikali 4. Berapa 16 kali 4? 64. Oke. Terus yang ketiga, sebanyak 40 donat dibagikan kepada teman-teman Rena. Benar apa salah? Benar. Kenapa benar? Karena dia punya 64, lalu diberikan kepada gurunya 24, lalu dikurang, sisanya 40. 40 ini dibagikan kepada teman-temannya gitu. Oke, soal yang nomor 4, kira-kira kamu ada pertanyaan atau tidak? Jujur ya, kalau ada pertanyaan Enggak. kamu bilang aja. Ada pertanyaan nggak soal nomor 4? Enggak. Bisa ya? Bisa. Bisa, amin. Kemudian soal nomor 5. Nah, ini juga sama. Soal nomor 5 ini sama soal yang kayak tadi. Jadi ini operasi hitung.
tujuannya supaya kamu itu benar-benar menganalisis soal cerita ya. Jadi jangan aduh ini soalnya susah, kamu baca dulu ya. Paman memanen buah jeruk. Ia memasukkan hasil panen tersebutnya ke dalam 24 keranjang. Kamu tulis dulu 24 keranjang. Setiap keranjang berisi berapa buah? 30. Berarti 30. kalau ingin mengetahui jumlah total dikali apa dibagi? Dikali 30 Berarti 24 dikali 30 berapa? Sambil kotret ya. 720. 720. 24 dikali 30 itu 720. Kemudian paman akan mengirimkan seluruh jeruk tersebut kepada 6 pedagang. Berarti kalau paman akan mengirimkan seluruh jeruk, nah seluruh jeruk ya Dibagi, Bu. dibagi berapa? 6. 6. Berarti 6. pedagang nih. Pedagang. Berarti 720 dibagi 6. Berapa 720 bagi 6? 120. 120. Betul. 120. Nah, kemudian kita langsung ke pernyataan. Total buah jeruk yang dipanen 720 benar apa salah? Betul. Lalu yang kedua, setiap pedagang menerima 5 keranjang. Untuk membuktikan, berarti 120 ini harus dibagi berapa? 30. 120 dibagi 30. Betul. Kenapa dibagi 30? Soalnya setiap keranjang berisi Betul, 30. karena setiap keranjang berisi 30. Jadi harusnya berapa ini? Itu 4. Betul. Berarti pernyataan kedua benar apa salah? Salah. Pernyataan ketiga benar apa salah? Betul. Karena di sini sudah kita Benar. tentukan ya 120. Baik, soal nomor 5 ada pertanyaan? Kalau sama ibu Nggak ada, jujur, Bu. kalau nggak bisa kamu bilang aja. Nanti kita bahas lagi. Aman ya? Kamil bisa Kamil? Aman ya, aman. Aman. Patah? Bisa? Aman. Ina Raisa? Bisa, Bu. Oke, kemudian Salwa? Bisa? Baim? Aman. Baim jangan-jangan tidur lagi nih. Baim? Lawan. Bangun ya. Oke. Aisyah bisa Aisyah? Insya Allah bisa, Ya, Bu. Nera Juri? Ya Allah, Bu, bisa. Pak Idan bisa? Bisa, Bu. Maula itu siapa? Maudi bukan ya? Maula. Saya, Bu. Oh, Amira. Amira. Oh, Masya Allah, Amira baru masuk ya. Naplah bisa, Naplah? Aman, Bu. Amira bisa kan ya? Ya, Bu, dikit. Ya, berarti kalau masih sedikit, kunci dari soal cerita ini harus berlatih perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan ya. Nathan gimana Nathan? Insya Allah, Bu. Iji? Dikit, Bu. Sedikit. Ijik perkaliannya ya. Perkalian, penjumlahan, pembagian, belajar lagi ya. Maudi bisa Maudi? Insya Allah bisa, Bu. Aku baru masuk. Tadi Salwa? Oke. Raisa udah bisa ya, aman ya Raisa. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, kalau soal nomor 6 ini tuh pasti ada dari 30 soal. Ada soal yang kayak gini. Jadi jangan males ngitung kalau soal nomor 6 seperti ini. Ya. Kira-kira menurut kamu kalau untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini harus digimanakan dulu? Pertama, diubah pecahan biasa. harus dilihat dulu pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya bilangan desimal, maka semua wajib diubah ke dalam bilangan desimal. Tapi karena ini pilihan gandanya pecahan, maka
wajib semua diubah ke dalam pecahan. Pecahan. Gitu ya. Jadi Tahan. sebelum kamu menyelesaikan soal, lihat dulu pilihan gandanya. Itu bentuknya apa. Oke, kita lanjut bahas. 125% diubah ke dalam pecahan berapa? 125 per 100. 125 per 100. 125 per 100 bisa disederhanakan? Bisa. Bisa. Dibagi angka berapa? Bisa 5. 25. 25 dibagi 25 berapa? 5 per 4. 5 per 100 4. dibagi 25? 4. Kemudian 4. Kita masukkan aja ya langsung. 5 per 4 dikurangi. Nah, ini 4 dan 5 ini kan masih 4 per bilangan 1. asli, maka diubah ke dalam pecahan jadi berapa? 4 per 1. 4 per 1. tambah 5 per 5 per 1. kali 4 per 6. Kalau nggak salah ini udah Ibu jelaskan ya waktu di live ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita langsung aja ya. 5 kali 4 berapa? 20 per 6. Lalu ini dari sebelah kiri dulu nih. 5 per 4 dikurangi 4 per 1 menggunakan cara kupu-kupu, yaitu 5 kali 1 berapa? 5. 4 kali 4 berapa? 16. Kemudian penyebutnya 4 kali 1 berapa? 4. Lalu 5 dikurangi 16. Nah, ini bilangan negatif dan positif. Caranya gimana? Masih ingat nggak? 1. Abaikan operasi hitungnya. Kedua, bandingkan 5 dengan 16. 5 dengan 16 lebih besar mana? 16. Lihat di depan tandanya apa? Negatif. Berarti jawabannya negatif. Lalu 16 dikurangi 5 berapa? Minus 11. Jadi min 11. Baru tinggal diturunkan lagi 20 per 6. Cara apa? Ada cara tercepatnya Kak, Bu? Negatif 11 dikali 6 berapa? Negatif 66. 20 kali 4 adalah 80. Kemudian 4 dikali 6 24. Nah, setelah seperti ini ada bilangan negatif juga. Cara yang pertama gimana? Abaikan tanda Yang gede dulu, Bu. Pertama, abaikan apa? Negatifnya. Negatif dan positifnya abaikan. Nih, Ibu tandain ya supaya kamu ingat. Ini abaikan, ini abaikan. Jadi 66 dan 80 ya. 66 dan 80 mana yang lebih besar? 80. Lihat ada 80 di depan. Bilang negatif atau positif? Positif. Berarti jawabannya nanti positif. Lalu langkah berikutnya yang besar dikurangi yang kecil. 80 dikurangi 66 berapa? 14 ya. 14 per 24. Kalau sudah seperti ini, lihat yang ganda. Ada nggak? 14 per 24? Nggak ada. Berarti harus disederhanakan. Dibagi angka berapa? 2. Jadi 7 per 14. Jadi 7 per 12. Jadi jawabannya A. Gitu. Tadi ada yang bertanya. Siapa yang tadi bertanya? Bu, ada cara tercepatnya nggak? Tidak, Bu? Enggak, kalau ini cara cepatnya seperti ini. Jadi cara cepatnya, Kamil, kalau ada operasi hitung pecahan, gunakan cara kupu-kupu, itu yang lebih efektif. Jadi tidak bertele-tele langsung set gitu. Dan kamu Kamil ya, kalau ada soal seperti ini, lihat dulu pilihan gandanya. Kalau pecahan, maka semua diubah ke dalam pecahan. Kalau pilihan gandanya bilangan desimal, maka wajib diubah ke dalam bilangan desimal. Gitu. Ya, Kamil ya. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan di soal nomor 6? Enggak, Bu. Enggak. Yakin ya? Oke, silakan di soal nomor ini.
Kira-kira Bu Rina, seorang penjual kue, dalam satu hari ia mendapat produksi kue 20 loyang. Adonan kue di setiap loyang membutuhkan 3/4 kilo telur, 1/5 liter susu, dan 2/1/8 kilo tepung terigu. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang hasil produksi kue Ibu Rina. Nah, anak-anak, supaya waktunya efektif, kalau ada soal pernyataan, kamu langsung ke pernyataan, ya. Berarti langsung kerjakan. Bu Rina memerlukan 4 liter susu untuk seluruh hasil produksi. Berarti harus kayak gimana nih? Satu produksi dia mampu memproduksi berapa? Satu hari mampu memproduksi berapa loyang? 20 loyang. Satu hari itu 20 loyang. Nah, berarti kalau coba Ibu pengen kamu jawab ya, kamu sambil motret. Berarti kalau satu hari perlu berapa liter susu? Silakan jawab. Satu hari perlu berapa liter susu untuk memproduksi 20 loyang? 4 liter. 4 liter. 4 liter dari mana? 1/5 dikali 20. Betul, 4 liter. 4 liter itu dari 1/5. Kenapa per 5? Kenapa per 5? Karena dikali sama 20 kali 1/5. Iya, karena 1/5 itu kan liter susu. Dan yang ditanya kan susu ya. Jadi 1/5 dikali 20. 1 kali 20, 20 bagi 5 adalah 4. Jadi ini benar. Lalu yang kedua, berat campuran. Kalau berat campuran berarti apa? Dijumlah. Apa yang dijumlah? Semua Ya, bahan. telur ya. Telurnya berapa? 3/4 ditambah. Coba, siapa yang bisa menjawab 2/1/8 diubah ke dalam pecahan biasa berapa? 2 kali 8 sampai 1. 17/8. 17/8. Good job, 17/8. Jadi, sebentar kita bawain dikit. Nah, ditambah 17/8. Cara apa ini? Cara kupu-kupu. 3 kali berapa? 3 tambah 3 8. kali 8 berapa? 24. Lalu ditambah 17 kali 4 berapa? 17 kali Ayo. 21. Dikali. 8. Berapa 17 kali 4? 8. Dikali 17 kali 4. 280. Ayo, 17 kali 4 berapa? 281. 61. Ayo. 17. 8. 78. 17 kali 4? 78. Ayo, 78. potret lagi. 68. Iya, 68. Lalu, langkah berikutnya 4 kali 8 berapa? 32. Nah, 32. itu tinggal dijumlahkan aja. 24 tambah 68 berapa? Nih, Ibu. 92. Kurang tepat, dikit lagi. Oh ya benar, 92. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat nih. Ada nggak jawabannya? Ini mintanya pecahan, bukan campuran. Berarti ini harus disederhanakan dulu. 92/32 disederhanakan dibagi angka berapa? 2. Bagi angka 3 ya, Bu. 4. Jadi 32 bagi 4 8. 92 bagi 4 berapa? 24. 23. Ayo, 92 bagi 4. 27. 92 dibagi 4 berapa? 27. 23. 23. 27.
23. Nah, kalau sudah seperti ini, baru di apa? Diubah kemana? Pecahan campuran. Dan campuran. Yang penyebutnya berapa? 23. 8. 23 bagi 8, ingat, bisa kan? Di sini ya. 23 dibagi 8. 23 bagi 8 berapa? 2. 2 kali 8? 16. 16. 3 kurang 16? 7. 7. Berarti yang 7 disimpan di depan apa di atas? Di atas. Di Yang atas. depan itu yang Atas. hasil bagi. Kan ini 2 hasilnya, ya. Oke, berarti jawabannya benar ya, 27/8. Dan yang ketiga, Bu Rina membutuhkan 1/4 kilo telur untuk membuat setengah loyang kue. Karena satu loyang kue itu 3/4, jelas salah ya, 3/4 dibagi 2. Gitu. Jadi berapa? 3/8. Nomor 3 salah. Oke, soal nomor 7 bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kunci dari soal nomor 7 apa ya kira-kira menurut kamu? Ya, kunci dari soal nomor 7 harus bisa perkalian dan pembagian serta bisa menganalisis apakah itu dikali atau dibagi atau ditambah atau dikurang. Jadi kamu baca-baca lagi soal ceritanya. Nah, kalau soal nomor 8 ini soal yang termudah ya. Ada yang belum bisa KPK? Yang belum bisa KPK? Saya sudah bisa, Bu. Ijik bisa, Ijik? KPK Ijik? Lupa lagi. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau ada KPK, Ijik ya, terutama yang belum bisa, ini tinggal ditulis kembali. Kenapa? Karena dimintanya bentuk faktorisasi prima. Berarti 15, 50, 75. Nah, caranya Ijik dibagi dulu dengan angka terkecil. Angka terkecil itu ada 2, ada 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena di sini 15 bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu dicoba dengan dibagi angka ganjil, yaitu 3. 15 dibagi 3 berapa? 3 kali 5. Betul. 3 kali Terus 5. kalau 50 dibagi angka berapa? 10 kali 50 dibagi 5. angka berapa? 10 kali Kalau 5. KPK itu dibagi dulu angka 2 yang terkecil. Dibagi Dua. 2. Kenapa dibagi 2? Karena 50 bilangan genap. Karena Ya. terkecil. 50 bagi 2 berapa? 25. 25. Terus 25 bisa dibagi angka berapa lagi? Yang paling kecil dulu. 5 kali Ya, 5. kenapa nggak bisa dibagi 3? Karena nggak bisa. Ya. Terus 75 dibagi angka berapa dulu? Yo, 75 dibagi angka berapa? 5 kali Dibagi 15. angka berapa? 5 plus. Paling kecil dulu. Sebelum 5 berapa bilangan ganjil? 3. 3. Ya. 75 dibagi 3 berapa? 25, betul. 25 dibagi angka berapa lagi? 5 dan 5 kali 5. 5 kali 5. Oke, kalau sudah seperti ini, kamu catat nih faktorisasi dari 15. 1, 2. Tulis, jadi 3 kali 5. Kali 5. Kemudian kalau 50 jadi berapa? Kira-kira yo. 2 kali 5 pangkat 2. Pangkat 2, betul. Kenapa pangkat 2? Karena limanya Karena lewat 2. 5-nya ada 2. Karena 5-nya ada Terus 2. 75 faktorisasi primanya berapa? 3 kali 5 3 pangkat kali 2. 5 3 2. kali 5 pangkat 2. 2-nya ada 2. Nah, karena KPK itu ciri-cirinya 1. Jika ada angka yang sama, maka ambil pangkat terbesar. Ya, kemudian dikalikan semuanya. Gitu ya, Ijik. Baru kita masukkan.
KPK-nya. Nih, KPK-nya ada dari kecil dulu. Dari yang kecil ada 2 nggak? Ada, ini Ada. 2, catat Ada. 2. Satu. Terus ada 3 nggak? Ada. Ada. Karena Ada. ini 3 sama, jadi tulis 1 aja. Kemudian berikutnya ada 5. Nah, yang 5 ini cari pangkat terbesar. 5 5 pangkat pangkat 2. terbesar. Berarti jawabannya 2 kali 3 kali 5 gitu. Bisa? Ijik bisa Ijik? Kebayang gak Ijik? Bisa, nanti belajar lagi ya tentang KPK kalau misalkan tidak menguasai KPK. Nah, kalau nambah 9 ini EPB. Kenapa kamu tentukan ini EPB? Kira-kira kenapa ini EPB? Kenapa bukan KPK? Angka terkecil. Ayo, ada yang bisa jawab kenapa soal cerita ini nambah 9 itu tentang EPB? Karena itu benda, Karena itu Bu. benda. Terus Karena itu benda. Terus apa lagi? Karena menanyakan jumlah. Kalau Lah. KPK biasanya menanyakan bersamaan. Itu perbedaannya. Nah, oke. Rani memiliki bunga sedap malam berapa tangkai? 48. 48. Oh ya, 48. Kemudian tulipnya berapa tangkai? 60. 60. Kita cari dulu nih. Ia akan membuat rangkaian bunga menggunakan kedua bunga tersebut. Ia membuat sebanyak-banyaknya rangkaian dengan jumlah sama banyak. Nah, ini menanyakan jumlah untuk setiap jenisnya. Pertanyaannya, total rangkaian yang paling banyak adalah 12 rangkaian. Berarti ini jelas harus diubah ke dalam FIB. 48 dibagi 2 berapa? 24. Betul. 24. 24 dibagi 2 berapa? 12. 12. 12. 12 dibagi 2 berapa? 12. 6. 6. Oke, 12 bagi 2, 6. Lalu 6 dibagi berapa lagi? 2, 3. 3, betul. Kemudian 60 dibagi angka berapa? 2, 30. Kemudian 30 dibagi angka berapa? 2,15. 2,15. Kemudian 15 dibagi angka berapa? 3. 3 sama 5. Kemudian langsung 48. Kita 3. cari EPB-nya berapa ya? 48 dan 60. Faktorisasi prima dari 48. Berapa? Oke, Ijik deh, Ijik. Ada Ijik? Biar bisa Ijik. Ijik? Halo. Ibu minta Kamil. Kamil jawab faktorisasi prima dari 48 berapa kali berapa? 2. 2. Terus? Kali 2. Hitung aja, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 kali 2 4, kali Bu. 4. 2 pangkat. Oh, 2 pangkat 4. 4 dikali berapa? Kali 3. 3. Oke, sekarang Rapi. Ada Rapi nggak? Ada Bu. Rapi coba bacakan faktorisasi prima dari 60. Berapa kali berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Ayo Rapi. 2 per 2 kali 3 kali 5. 2 per 2. 2 pangkat 2, Bu. 2 pangkat 2, Bu. 2 pangkat 2. Dikali 3 Kali kali 5. 3 kali Oke, 5. sekarang Ibu minta yang bisa jawab. EPB dari 48 dan 60 berapa? Siapa yang bisa jawab? 2 kali 4 kali 3. Siapa yang bisa jawab? EPB dari 2 pangkat
2/2 kali 3. 2/2 kali 3 kali 5. 12 Bu, 12. 2/2 kali 3 karena cuman masukin yang Nah, sama. kalau EPB nih, perbedaan ya, KPK 1 itu cari apa? Jika ada yang sama, cari pangkat terbesar. Lalu dikalikan semuanya. Ya, kalau KPK. Kalau EPB itu kebalikannya. Jika ada angka yang sama, cari pangkat terkecil. Dan dia hanya dikalikan angka samanya saja, tidak dikali semua. Berarti di sini ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. Terus ini masih ada yang sama, 3 dengan 3. Berarti tinggal kalikan saja salah satu, yaitu 3. Dikali 5 enggak? Enggak. Kenapa enggak dikali 5? Cuman nggak ada angka yang sama. Karena enggak ada angka yang sama, ya. Jadi cukup sampai di situ. 2 pangkat 2 kali 3 berapa? 12. Dari mana 12? 2 kali 2, 4. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3, 12. Jadi pernyataan pertama jawabannya benar apa salah? Benar. Karena ada 12 Benar. rangkaian. Sekarang untuk menentukan setiap rangkaian berisi bunga sedap malam itu berapa dan bunga tulip itu berapa? Tinggal dibagi. Tadi yang 48 itu apa? Sedap malam. Sedap malam di sini ya. 48 dibagi 12 berapa? Ayo jawab. 48 bagi 12. 4. Betul. Terus bunga tulip itu ada 60. 60 bagi 12 berapa? 5. Jadi pernyataan kedua benar apa salah? Salah. 4 dan 5 ya. Salah. Terus yang ketiga, setiap rangkaian berisi 9 tangkai bunga, yaitu antara bunga sedap malam dan bunga tulip. Benar apa salah? Benar karena dijumlahin. Betul, benar. Karena 4 ditambah 5 itu 9. Bahagia Sekarang nomor 10. Sebelum ke nomor 10, Ibu mau bertanya. Soal cerita tentang FPB dan KPK, kamu bisa? Atau ada yang kurang jelas? Faidan bisa. Bisa. Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Aisyah? Insya Allah bisa, Bu. Aisyah? Bisa. Tere bisa. Aisyah? Terus siapa lagi nih? Patah bisa, Patah? Patah bisa? Bisa. Terus Juri? Bisa. Bisa, Bu, bisa. Amira? Bisa. Bisa, Bu. Faidan bisa ya, tadi udah angkat jempol. Naplah? Bisa, Bu. Tere? Bisa. Icik? Insya Allah, Bu. Maudi? Lumayan, Bu, Berarti, bisa. Cerita soal tentang ini ya, Maudi ya. Salwa? Aman, Salwa? Insya Allah bisa, Bu. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Kira-kira nomor 10 ini materi kisi-kisinya tentang apa ya? Bangun datar. Kenapa bangun datar? Bangun Karena menentukan ciri-ciri dari segitiga. Nah, ada yang harus kamu analisis ya. Mana yang harus kamu analisis supaya tidak terkecoh? Itu ada kuncinya ya. Kuncinya mana? Ini Ibu hapus dulu ya sebentar. Kuncinya apa coba? Sepasang sudut sama besar. Ada yang bisa menjelaskan mana kuncinya? Sepasang sudut sama besar. Sepasang Sudut sama besar. Sudut sama besar. Memiliki Betul. satu Terus apa simetri. lagi?
memiliki satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri. Mana ini? Nah, ini. Satu apa tadi? Tiga sisi, itu jelas segitiga. Terus memiliki sepasang sisi sama panjang. Sepasang ya. Berarti jelas itu kayak gini nih gambarnya nih. Sepasang kan? Ini agak miring. Terus memiliki apa? Sepasang sudut sama besar. Ini sudutnya sepasang. Kalau ini nggak bisa ya. Berarti jelas itu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama siku-siku kayak gini. Nah, dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki sisi sama panjang. Terus tidak memiliki sudut sama besar. Tidak memiliki sepasang sudut sama besar. Kalau segitiga sembarang ya sembarang, mau kemana juga gitu. Kalau segitiga sama sisi, setiap sisinya itu ukurannya jumlahnya sama ukurannya ya. Jadi harus pakai penggaris gitu. Ibu ini buatnya nggak pakai penggaris. Jadi jawabannya jelas B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. 18 menit lagi ya. Nah, ini gampang. Kenapa gampang? Ada yang salah nggak soal seperti ini? Enggak, Bu. Ya. Coba Ibu tanya Aisyah deh. Aisyah, ada Aisyah nggak? Masih ada nggak? Ada, Bu. Aisyah, waktu tryout matematika di Jaksel, ada soal seperti ini nggak? Ada, Bu. Sama nggak? Ada, Bu. Sama. Oh, sama. Berarti hanya beda nomor ya? Oh, diacak. Berarti ini tryoutnya se-DKI kalau gitu. Cuman bedanya susunan nomor aja. Jakarta. Oke. Berarti ini jelas. Gambarnya belah ketupat. Kenapa belah ketupat? Karena persegi terbalik. Karena memiliki bidang diagonal. Nih, ini nih. 1, 2. Dan ini emang bentuknya belah ketupat. Gitu. Aman ya soal nomor 11 ya. Oke. Nomor 12. Aman. Nah, ini nomor 12. Kamu tinggal membayangkan. Ya. Kenapa membayangkan? Jadi seolah-olah kamu itu menyusun apa ini? Gambar apa ini? Dadu. Kalau dadu bentuk bangun ruang apa ya? Segi. Hah? Segi. Kubus. Kenapa kubus? Karena memiliki 6 persegi yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini hanya ada 5, jadi nggak ditutup ceritanya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaannya, pada saat bermain ular tangga, Rudi melemparkan 4 dadu. 4. Melemparkan dan dia mendapatkan 4 titik. 1, 2, 3, 4. Titik dadu pada bagian bawah adalah, ya ini tinggal dilipat 2. Ini tinggal dibayangkan gitu. Karena itu samping-sampingan, Bu. Pinter. Pakai logika, ini nggak usah pakai rumus-rumus, ya. Berpikir logika. Jadi jawabannya A. Oke. Aman ya. Sekarang pertanyaan dari Ibu nih. Cepat-cepat nih, oke? Cepat-cepat ya. Jika Ibu melemparkan dadu, kemudian dadu yang terlihat itu titiknya 5, berarti yang di bagian bawah berapa? 3. Pertanyaan lagi. Kalau Ibu lempar, yang terlihat 1. 6, Bu. 6. Betul. Kalau Ibu lempar, yang terlihat 3, berarti alasnya apa? 5. Kalau Ibu lempar, atasnya 2, alasnya apa? 4. Berarti bisa ya soal ini. Lanjut ya. Kami semangat banget, Masya Allah. Lanjut. Nomor 13. Nah, kalau nomor 13 ini perlu analisis. Jadi kamu jangan males menganalisisnya ya. Bagaimana ini? Kira-kira ini satuan panjang, apa satuan berat, apa satuan volume? Panjang. Oke, Panjang. Kenapa satuan panjang? Karena meter. Meter, Bu. Betul, Meter, Bu. Ingat nggak? Yang pertama apa namanya?
kilometer, dekameter, desimeter, dekameter, meter, Oke, sekarang satu-satu ya. meter, Oke, sentimeter, ini satu-satu milimeter. tes ya. Supaya buat M, Oke, cm, satu-satu. Kenapa satu-satu? Supaya kamu itu sambil mengingat. Dan ini selalu ada. Pasti soal-soal kayak gitu kadang ada 2 sampai 3, 4. Jadi kamu harus hafal. Ibu mulai dari Raisa dulu. Raisa, silakan sebutkan urutan satuan panjang pertama. Kilometer, kilometer, hektameter, hektameter, hektometer, hektometer, Ya. dekameter, meter, desimeter, sentimeter, Oke, milimeter. Hijau. Merah juri. Merah juri. Ya. Kilometer, Terus hektameter, D, dam, M, DM, CM, kamu MM. mau singkat aja. Coba singkat dari awal, Kak Juri. KM, HM, DA, dam, M, DM, Oke, CM, good. MM. Masa satuan panjang diurutkan ya. Pertama apa? kilometer, Kedua, diurutkan ya Bu. 1 km, 2 HM, KM, hektometer, dekameter, meter desimeter, dulu, dekameter, Sentimeter. meter, desimeter, sentimeter, Oke, bisa milimeter. diulangi dengan singkat saja. KM, HM, dam, meter, desimeter, Oke, cm, good. mm. Kamil, M, HM, DAM, M, DM, CM, oke, good. MM. Apa? KM, KM, HM, dam, M, DM, CM, Oke, sama good. MM Bu. Selanjutnya ada Ijik. Ijik pertama apa, Ijik? Ijik, halo. Kilometer, Ya, hektometer, dekameter, ya. meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Lanjut Maudi. KM, HM, dam, M, DM, CM, Oke, MM. Salwa. KM, HM, dam, M, DM, Oke, CM, good job. MM. Ada Aisyah. kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, Ya. milimeter. Amira. Ya, Bu. Ya, silakan Ya, Bu. sebutkan urutannya Amira. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, Oke, milimeter. Rapi terakhir ya, Rapi. Silakan Rapi. Pak Idan belum ya? Rapi. Ya, silakan Siap, Rapi. Bu. Apaan, Bu? Suruh. Urutkan satuan panjang. Kilometer, hektometer, degometer. Ah, saya nggak tahu, Bu, yang Disingkat aja, disingkat. Jangan disebut. Dak. Terus, meter, habis itu desimeter, sentimeter, milimeter. Pak Idan terakhir. KM, HM, dam, MDM,
cm, Oke, berarti sudah hafal ya. Nah, kalau sudah hafal, kamu bisa menyelesaikan soal ini. Ini pertama adalah km, kedua hm, lalu ketiga dam, lalu keempat m, kemudian 5 dm, keenam cm, dan mpm. Ya. Pertanyaannya, berapa tinggi tiang lampu darurat? Bagaimana caranya? Kita lihat. Batang bambu pertama memiliki panjang 1,85. Lalu sedangkan batang bambu kedua adalah 16 apa ini? 16,5 dm. Pada saat disambungkan, ujung bambu yang saling tumpang tindih diikat sepanjang 15 cm. Karena di sini satuannya meter, maka semua harus diubah ke dalam meter. 16,5 dm diubah ke dalam meter berapa? 1,65 dm. 1,65 dm. 1,65 meter. Ya. Kemudian 15 cm diubah ke dalam meter berapa? 0,15. Betul. Kenapa 0,15? Lihat nih. Jika cm naik ke meter ya, itu naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga, maka 15 dibagi 100. 1 tangga 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000, 4 tangga 10.000, 5 tangga 100.000 ya. Karena 2 tangga maka dibagi 15. Tinggal sistem tulis kembali 15 ya. Lalu di sini karena ada 3 angka jadi tambahkan 0. Jadi 0,15. Lalu tinggal diapakan? Ini dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Kenapa dijumlahkan? Karena ini digabung. Sambung ini. Iya, menyambungkan. Itu menyambungkan dijumlah. Coba kira-kira berapa nih? Oke, untuk tips menjumlahkan bilangan desimal itu komanya harus sejajar ya. Jadi 5 tambah 5 berapa? 10. 1 tambah 8 tambah 6 berapa? 15. 15. 15. Komanya ditulis kembali. Berapa ini? 3,5 dikurangi 0,15. 0 dikurangi 5 Lagi pencoret. Terus 10, 4 dikurangi 1 3. 3 per 35. 3,35. Oke, soal nomor 13 ini bisa ya? Kuncinya apa? Kira-kira menurut kalian? Kuncinya apa? Bisa. Kuncinya apa tangga? M. Satu, hafal satuan panjang. Kedua, tahu cara mengerjakan satuan merubah satuan panjang ke dalam pertanyaan. Misalkan sentimeter diubah ke dalam meter. Itu harus bisa ya. Ada pertanyaan nomor 13? Aman? Aman ya? Enggak. Nah, kalau nomor soal 14 kira-kira ini materi apa? Jarak. Ingat rumus jarak apa? Jokowi. Jokowi. Itu apa? JKW. Iya, JKW. JKW. J itu apa? JKW. Pak. Jarak. Kecepatan. Waktu. Kalau ditanya jarak, rumusnya apa? Jokowi. Betul. Kalau ditanya kecepatan, rumusnya apa? J bagi W. Kalau ditanya W, J bagi K. Ini. Jokowi. Jarak, kecepatan, waktu. Kalau ditanya jarak, maka kecepatan kali waktu. Kalau ditanya waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Kalau ditanya kecepatan, jarak bagi waktu. Oke, ini pertanyaannya. Kira-kira berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan yang benar?
benar. Selisih jarak rumah Beto ke sekolah. Selisih. Nah, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini tuh kamu jangan, ini mah kayak jarak kecepatan waktu sama, ini mah kayak soal Jakwa atau Jokowi. Enggak. Kamu analisis dulu soalnya. Ternyata kalau dilihat ini masih satuan panjang. Ya, tinggal kamu analisis saja, tinggal ubah-ubah. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan yang benar? Selisih itu apa? Kurang. Yang terbesar dikurangin yang kecil. Jarak rumah Beto ke sekolah berapa? Kecil. 2,5 meter. 5 kilometer. Ya. Sedangkan rumah jarak Ani ke sekolah berapa? 1.800 meter. 1.800 Karena di sini meter. maka si kilometer ini ubah ke dalam meter. 2,5 kali berapa? Kenapa 2.500 dikali 1.000? Kenapa kali dikali 1.000? 1.000? Kenapa Karena dikali 1.000. Karena naik Karena 3 tangga. turun 3 tangga. Nih, lihat, ingat-ingat. Kilometer, hektometer, dam, meter, dm, cm, dan mm. Ya. Kilometer di sini turun 3 tangga. 1, 2, 3. Kalau turun 3 tangga berarti dikali 3 tangga, nolnya 3 aja, 1.000. Jadi berapa? 2.500. Ya. Nah, selisih yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 2.500 dikurangi 1.800 berapa? 700. Betul, 700. Jadi pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, Ani menempuh jarak yang lebih dekat dibanding Beto. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Kenapa betul? Betul. Kenapa betul? Benar. Benar, Bu, benar. Soalnya ini 1,6 km, kalau Beto 2,5 Oke, betul. km. Atau Ani 1.800 meter dan Beto 2.500 meter. Ini benar ya. Lalu yang ketiga, jumlah jarak rumah Beto ke sekolah dan rumah Ani ke sekolah 20,5 km. Benar apa salah? Salah. Harusnya 0,5 ditambah 1,8 itu 4,3. Ya. Oke, ini kalau kita bahas sampai 30 soal kayaknya nggak akan cukup kalau sampai jam 5. Kira-kira Ibu spill dulu ya. Nih. Kita cek. Jam 6. Nomor 15, ini aman nggak? Wah, ini dia. Lumayan, Bu. Yang nggak paham angkat tangan. Lumayan, Bu. Aman banget. Yang nggak Aman. paham angkat tangan. Aman. Kuncinya apa ini? Harus apa? Harus hafal. Kemarin yang udah kita Harus bahas ya. hitung. Harus hafal apa? Pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa sambil tes ya? 1. Betul. 2 pangkat 3 1 8. 3 pangkat 3 27 27 ya. 4 pangkat 3 7. 64. 64. 5 pangkat 3 64. betul. 125. 125. 216 216. 343 8 pangkat 3 512. 512 512. 709. 10 pangkat 3 1000. Nah, ini tinggal mudah ya. 8 cm. Berarti jawaban volume di sini berapa? Volumenya berapa? Volume A. Volume A Iya, kenapa 512? Karena rumus dari volume karena 8 iya, di rumus pangkat sama 3. dengan
S pangkat 3. S pangkat Ini 3. 8 cm. Berarti 8 pangkat 3, 512. Lalu volume B berapa jadinya? 216. 216. Aku pengen nanya ke Kamil nih, Kamil. Volume C berapa, Kamil? Apa, Bu? Volume C. Ah, apaan, Bu? Volume C 4 cm. Volume C 4 cm. Volume. Volume C berapa, Aisyah, Patah? Salah. Volume C 64. Betul. 64, Kenapa Bu? 64? Karena volume kubus rumusnya S pangkat 3. Ini 64. Kamil, lihat ya. Oke, Kamil, kira-kira Ya, Bu. pertanyaannya apa ini, Kamil? Biar lebih paham memahami soal ceritanya. Selisih. Betul, selisih. Kalau Selisih. itu, caranya gimana? Yang besar dikurangi yang Kurang. kecil. Dikurang, Bu. Ya, total Kecil. Yang volume besar A atau dan kecil? C. Berarti A plus C dikurang A tambah B. C. Ya. A plus C berapa? Dikurang 512 ditambah 64 dikurangi 512 tambah 216. Jawabannya 360 cm. 360 cm. Oke. Ini Eh. skill sedikit lagi ya. Nomor 16 kira-kira bisa nggak? Ayo, ada yang bertanya, ini siapa nih yang bertanya? Coba Ibu tanya, nomor 16 bisa nggak? Ada yang mau belum ya? Mau dijelasin Belum nomor kayaknya. 16? Jelasin, Bu. Oke, Jelasin, jelaskan Bu. ya. Karena banyak yang request kemarin WA Ibu. Perhatikan, nah sebelum ke sini kira-kira ini satuan volume apa satuan berat? Berat. Volume. Satuan Berat. volume. Volume. Sama kayak tadi, pertama apa? Oh, volume. Pertama apa? Kiloliter. Aduh, kayaknya ini Kiloliter. Satu apa? KL, Kiloliter. Hektoliter. Dal, Kaliter. DL, L, terus DL. DL, DL. terus CL. CL, ML. ini CL ya, ini C ya. Mobile Legend. Oke, Ayah sedang mencuci motor menggunakan ember yang penuh berisi air. Saat membilas, Ayah menggunakan air sebanyak setengah dari ember tersebut. Bentar Ibu kecilkan biar ada ini. Iya. Nah, Ayah sedang mencuci motor menggunakan ember yang penuh berisi air. Ini itu berapa? 10 liter ya. Kemudian saat membilas, Yap. Ayah menggunakan air sebanyak setengah dari isi ember tersebut. Berarti berapa? Setengah 50 kali 10 5 liter. 5 liter. Ayah mengisi kembali embernya 5 dengan liter. menambahkan 20 dl air dari keran. 20 dl diubah ke dalam L jadi berapa? 2 liter. Kenapa 2 2 liter? liter? 2 liter. Karena dikali 10. 10. Kenapa? Dibagi Nah, 10. 10 bagi 10. Ya, jadi dibagi. Enggak. Kemudian berdasarkan kondisi akhir air di dalam ember, pernyataan manakah yang bernilai benar? Jawaban benar lebih dari 1. Volume air yang digunakan Ayah untuk membilas adalah 5.000 mili. Benar atau salah? Benar apa salah? Benar. 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 Kenapa 5.000 Benar. mili? Benar, Bu. Karena 5 liter. Karena 10 liter dikurang 5 liter lalu dikali mililiter. liter. Ya. Liter ke mililiter turun berapa? Kali 1000. 1, 5 kali 2, 3. Jadi 3. 5.000. Oke. Kedua, sisa air yang di ember sebelum ditambah 50 dl. Benar apa salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Benar. Di
Dikali 10, Dikali good job. 10. Ih, pinter. Karena dikali Terima 10. kasih. Karena 5 dikali 10 50. Betul, Karena turun mantap 1. nih, udah paham. Kemudian yang ketiga, air yang ditambahkan ayah setara dengan 20 liter. Salah. Salah, Salah. harusnya 2 Salah. liter. Salah. Dan anak-anak, teman-teman semua, kalau ada benar salah, itu tidak mungkin semua benar dan tidak mungkin semua salah. Ya, itu koreksi dari Ibu. Jadi kalau kamu nanti mengisi, ini mah benar semua, itu jelas kamu akan salah. Karena pembuat soal itu tidak akan membuat soal dengan benar semua atau dengan salah semua. Itu kemarin kunci dari teman Ibu, info seperti itu ya. Jadi kamu harus ingat itu. Oke? Berarti nomor 16 ini aman dong kalau gitu. Aman. Kuncinya harus apa? Aman. Tangga berat. Harus Tangga tahu volume. dulu soal ceritanya. Apal tangga. Ya, jadi kamu harus mampu menganalisis soal cerita, lalu tinggal dibuktikan menggunakan satuan volume ya. Nah, ini nih yang nomor 17. Kemarin Ibu lihat ada yang salah juga nih. Kalian terkecoh di ons. Ingat, ons itu sama juga. Nah, ini satuan apa nih kira-kira? Tadi kan satuan panjang, satuan liter, sekarang satuan apa? Satuan berat. Berat. Satuan tangganya kayak gimana nih? Kilogram. Kilogram. HG, dak, EG, CG, MG. HG. Ini semua udah pada sholat asar kan? Udah pada sholat asar kan? Udah ya. Ya. Karena Sudah. kebablasan kalian. Nah, ini sebenarnya kamu kalau udah tahu satuan panjang aja nanti kesananya bisa, tinggal ujungnya diganti. Kalau satuan panjang M-nya, kalau satuan berat G, kalau satuan volume L, tinggal diganti ujungnya saja. Dan sistemnya sama kayak tadi, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti lihat nih, ons itu sama juga dengan apa? KG, betul. KG. Berarti ini HG. karena satuannya ons, maka kilogram itu harus diubah ke ons ya, atau HG. G juga sama. Berarti 40 kilogram diubah ke dalam ons jadi berapa? 400. Karena turun satu tangga. Kalau turun dikali, jadi 40 dikali 10. Berapa? 400 kilogram. Lalu yang kedua, 6.000 gram diubah ke dalam ons berapa? Ibu 400 Kan? ons atau HG, Bu? Oh, Bu, ons. astagfirullahaladzim. Iya. Ibu itu HG. ons atau HG, Bu? Karena Kan udah HG. sore ya, jadi kadang konsentrasinya udah ini. Bentar Ibu hapus dulu. Terima kasih koreksinya. Berarti 400 apa ini? Ons. Iya, atau HG. Ons atau Terus 6.000 kilogram. G. G ini ubah ke dalam apa? ons. 600 ons, Bu. 600 ons. Diubah ke dalam ons. Naik berapa tangga? 1, 2 tangga. Berarti Dua. kita coret aja. 2. Jadi 60 60. 60 ons. Di 60. sini 60 ons. Terus dikurangi 250 ons. Tinggal apa? Ini ditambah 460 dikurangi 250. Berapa jawabannya? 210. 210. Kalau udah 210. tahu konsepnya, kamu Ons. ngerjain ini 1 menit juga selesai ya. Nah, kira-kira ini soal cerita, soal yang kayak tadi cuman dibuatkan tabel. Jadi kamu itu ada menganalisis dengan gambar ya. Oke, kira-kira ini kuncinya apa ya? Kuncinya adalah pernyataan. Kamu lihat pernyataannya. Pernyataan pertama, total berat seluruh bahan yang disiapkan Ibu adalah 4 kilo. Benar nggak sih 4 kilo totalnya? Ini berarti harus diubah ke dalam kilo nih, yang hektogram. Setadak. 12 Hg diubah ke dalam kilogram berapa ya? 1,2. Oke, 1,2. betul. Kenapa 1,2.
karena dibagi 10. Karena naik dibagi satu tangga. 10. Jadi Dibagi 12 dibagi 10 adalah 1,2. Lalu 80 dak ke HG berapa ya? Ke kilogram. Ke kilogram. Ke kilogram. 0,8. Betul. Kenapa 0,8? Karena 80 dibagi 100. Dak ke kilogram ini naik 2 tangga. Ya. 1, 2 tangga. 80 bagi 100 adalah 0,8. Tinggal dijumlahkan. 1,2 ditambah 0,8 berapa? 2, betul. 2 tambah 2, 4, betul. 11, betul ya yang A. Lalu yang kedua, bahan yang paling ringan timbangannya gula pasir. Benar nggak sih gula pasir? Tinggal dibandingkan. Tadi cara membandingkan tahu kan? Halo, cara membandingkan gimana? Dilihat angka yang paling depan. Banding 2, 1, dan 0. Mana yang lebih kecil? 0. Berarti gula pasir lebih ringan. Jelas. Gitu. Dan yang paling berat harusnya apa? Tepung terigu. Berarti pernyataan ketiga salah. Oke, teman-teman. Mau lanjut atau mau sudah? Sudah, oke. Silakan kita lihat nih di scroll ya. Ibu rangkum saja. Yang nomor 19 itu harus tahu satuan waktu. Lusur itu adalah per 5 tahun. Window per 8 tahun. Nanti tinggal ditambah-tambahkan atau dikurangi. Kemudian nomor 20 itu menggunakan rumus jarak kecepatan waktu. Kenapa? Karena di sini ada waktunya ya, kemudian ada menitnya ya. Kemudian juga kalau kamu analisis juga ternyata ini tinggal diubah saja, nggak menggunakan jarak kecepatan waktu. Jadi satuan waktu ya. Kemudian yang nomor 21, nah baru nomor 21 ini rumusnya menggunakan Jokowi. Jarak kecepatan waktu. Lalu yang nomor 22 ini masuk ke dalam rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 14, tingginya 8 bagi 2. Jawabannya 56. Jadi harus hafal ya rumus luas bangun datar serta bangun ruang itu kubus dan balok saja. Dan yang nomor 23 ini juga sama satuan ini berat ini apa? Bangun datar ya. Nanti kamu masuk ke luas. Nanti tinggal ditambah-tambahkan, tinggal dikali-kalikan. Sedangkan kalau keliling tinggal ditambah-tambahkan dan nanti ini tinggal dibagi serta dimasuk-masukkan ke dalam operasi hitungnya ya. Kemudian nomor 24. Nomor 24 ini juga mudah. Tinggal apa? Tinggal dimasukkan ke dalam rumus volume, balok, dan kubus ya. Baru nanti kamu tinggal jumlahkan saja. Karena kenapa? Karena minta total. Jadi 80 kali 30 kali 50. 8 kali 3 24. 24 kali 5 itu berapa? 24 kali 5 120. Kita tambahkan nolnya berapa? 1, 2, 3, 1, 3. 3. Lalu ditambah, tadi ingat yang 3. Astagfirullah. Ibu kebanyakan. 8 kali 3 berapa? Bener loh. 8 kali 3 kan 24. 24 kali 5 120. Nolnya kebanyakan. 120.000. Nah, terus ini rusuk 3 ingat nggak? Kalau volume rusuk 3 berapa? Oh iya. 27. 27. Tambah 27. 3, 1, 2, 3. kan. Jadi 147. Ya. Ini insya Allah kalau kamu udah tahu konsepnya bisa lah, insya Allah, amin. Kemudian nomor 25.
Nih, 25 yang kemarin. Ini aman ya? Tinggal apa? Aman. 1 jam itu Aman. 30 derajat. Pakai bus. Tinggal hitung saja. 1. Nah, kemarin ada info Bu, ini tuh apakah yang pendek ke panjang atau yang pendek ke panjang? Apa? Ini jarum pendek, ini jarum panjang. Cara ngitungnya adalah jarum pendek ke jarum panjang. Baik, jarum Jadi, panjang. 1, 2, 3, 4. 4 kali 30 sama dengan 120. 120. 5 kali 30 sama dengan 15. 120 tambah 15, 135. 15. Oke. Ini tinggal 5 lagi kita biar tuntas ya dikit nih. Kalau nomor 26 ini kuncinya apa? Kuncinya di rumah. Kuncinya apa? Ayo kuncinya ini. Nah, ayo cepat. Kuncinya apa nih? Tabelnya Kuncinya Tabelnya? fokus matanya. Itu. Lihat ke tabel. Ini baju ada 10. Nah, Baju betul. mewakili 1 10 celana baju. mewakili 5. Mewakili Sekarang pertanyaan dari 5. Ibu. Januari kira-kira ada berapa baju totalnya? Januari 10. 50. 60. Baju-baju dulu. Kalau ditambah celana 60. 50. 50. Kalau ditambah celana 60. 10 celana. Kalau Februari berapa 10. baju? Celana 20 baju. 20 baju. Baju celana. Maret 20 celana. 20 celana. 30 baju. 30 baju, 15 April. 40 baju, 10 40 baju, 10 celana. celana. Nah, tinggal Betul, kamu baju, bagi 10 celana. ya, soal-soal seperti ini ya. Oke. Jadi kuncinya ini ya, Ya, Bu. gambarnya. Karena piktogram itu pasti mewakili. Ini insya Allah mudah. Kemudian nomor 27 juga sama. Ini adalah tabel, bukan tabel apa sih, data. Jadi tinggal kamu analisis saja ya. Lalu nomor 28 juga sama. Ya, Bu. Nah, 28 juga ini diagram batang. Tinggal kamu lihat aja matanya nih. Matanya harus jeli. Kuncinya itu aja ya. Kalau banyaknya kepala keluarga di Kelurahan Makmur yang pendidikannya SMA dan SMK, berarti tinggal dijumlahkan. SMA berapa? 30. SMK 30 tambah 15, Jadi kunci 45. diagram batang, diagram piktogram, diagram tabel itu jeli matanya ya. Kemudian nomor 29 juga sama. Ini matanya harus jeli ya. 30 juga sama, matanya harus jeli dan analisis yang kenyataan. Oke, sekarang Ibu mau tanya dari keseluruhan. Dari keseluruhan 30 soal itu, menurut kamu yang harus kamu kembangkan dan harus kamu pelajari materinya tentang, kalau menurut Ibu sih kalian kayaknya harus mengulangi lagi jarak kecepatan waktu. Jokowi. Itu yang harus kamu pelajari lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri karena udah jam 6 jadi melebihi waktu ya. Ada Bu, Ya. aman Bu. Oke, Aman Bu. aman. Silakan. Aman Bu. Kamil, berdoa lagi Kamil untuk penutup. Berdoa sesudah belajar dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita ini dulu yuk on cam dulu yuk. Ibu mau SS Ih, buat lucu. laporan nih bahwa kita sudah menyelesaikan pembahasan 30 soal. Aku baru bangun. Gak apa-apa. Beneran. Nggak pakai kerudung nggak? Aku nggak mau, baru bangun.
Ambil Ibu aku cuma pakai kaos, Udah, Bu. yang laki-lakinya aja. Yaudah, Pakai yang kaos laki-lakinya, doang, yuk, Ibu. Kita on cam. Amira, Rapi, aduh si kami bajunya itu. Rapi, ayo Pi. Ibu ini udah on cam loh, tapi di kalian ada nggak sih? Enggak ada, Bu. Wah, ini sinyal. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Udah, Nggak ada, Bu, nggak ada. Rapi, on cam Rapi. Coba Ibu cek dulu ya. Matikan dulu. Terus nyalakan. Sabar, Ibu Bu. ada Udah, nggak? Bu. Udah, Bu. Oh, nggak ada. Udah, Bu, tadi. Sekarang ada nggak wajah Ibu? Ada. Tadi ada. Sekarang hitam. Sekarang hitam. Sekarang ada nggak? Ada. Ada. Tadi Ibu nggak nggak ada ada. muka Ibu loh. Boleh SS nggak? Jerry atau Nafa atau siapa? Amira. Enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ini nggak ada, Bu, di sini. Nggak lagi, Bu. Tadi ada barusan. Biasanya. Oke, ada nggak? Gelap. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita Gelap. SS ya. Siap Hitam, Bu, 1, gelap. 2, 3. Sip. Terima kasih. Semoga nilai tryout besok nilainya 100. Amin. Ya. Hah? Amin, amin. Patah imut, Bu. Oh, patah. Patah imut. Patah Rere imut. Ya Allah. Nah, ini ada nih. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, Ibu. Kok nggak bisa close ya? Itu boneka apaan, Dedino? Ini error nih. Udah kalian ini ya, tinggalkan ya. Aduh, kamu lagi boneka. Dadah, assalamualaikum.